Ada sebuah dosa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an sebagai kejahatan yang belum pernah ada sebelumnya di seluruh sejarah manusia. Bukan pembunuhan, bukan perampokan. Sebuah dosa yang bahkan banyak hewan pun menolak untuk melakukannya. Dan ketika dosa itu merajalela, Allah Subhanahu wa taala mengirim seorang nabi, tapi sang nabi bahkan tak kuasa menyelamatkan para pelaku dosa itu dari azab Allah. Dan ternyata ada banyak hal tentang sang nabi yang selama ini banyak disalahfahami. Seperti apa kisahnya? Inilah epic story tentang Nabi Lut alaihi salam dan kaumnya. Ada sebuah kota di tepi lembah yang subur, di antara hamparan tanah yang Allah berkahi. Kota itu bernama Sodom, namun kesuburan tanahnya berbanding terbalik dengan kesuburan hati penghuninya. Kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi namanya Lut. Ia adalah keponakan Ibrahim al-Khalil alaihi salam, dan ia beriman kepada Ibrahim alaihi salam serta berhijrah bersamanya. Sebagaimana Allah abadikan dalam firman-Nya, "Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi." Maka Lut membenarkan, mengimani apa yang dibawa oleh Ibrahim alaihi salam. Dan ketika itu Ibrahim berkata, "Sungguhnya aku akan berhijrah menuju Rabbku." Ibrahim alaihi salam menetap di Palestina. Sementara Lut alaihi salam diutus ke Sodom dan sekitarnya, di kawasan yang kini kita kenal sebagai wilayah Yordania. Dan disinilah babak paling memilukan dalam sejarah manusia itu dimulai. Kaum Sodom bukan cuma kaum yang membangkang, mereka adalah kaum yang menemukan sebuah kejahatan baru. Sebuah kehinaan yang sebagaimana Allah tegaskan berulang kali dalam Al-Quran, belum pernah dilakukan oleh satupun umat di muka bumi sebelum mereka. Mereka mendatangi sesama lelaki atas nama syahwat, melakukan hubungan sesama jenis, meninggalkan perempuan yang Allah ciptakan sebagai pasangan mereka. Mereka melakukan tindak kezaliman di jalan, bahkan terang-terangan melakukan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan mereka. Nabi Lut alaihissalam datang dengan penuh kasih dan peringatan. Ia berseru kepada mereka, "Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin?" Mengapa kalian mendatangi laki-laki? Itu perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di alam semesta ini sebelum kalian. Namun apa jawab mereka? Tanpa ada rasa malu, mereka justru menjawab dengan pengusiran. "Usirlah keluarga Lut dari negeri kalian. Mereka adalah orang-orang yang sok suci." Itu jawaban mereka. Betapa menggelikan sekaligus mengerikan. Ketika kerusakan telah begitu dalam merasuki jiwa, kesucian justru dianggap aib. Orang yang berbuat baik dianggap asing. Fenomena ini bukan milik masa lalu saja. Ia terus berulang dalam berbagai wajah di setiap zaman. Bayangkan posisi Lut alaihissalam. Dia seorang diri, tanpa suku, tanpa pendukung, tanpa kekuatan fisik apapun. Ia berdakwah bertahun-tahun dan hasilnya nihil. Bahkan istrinya, orang yang seharusnya paling dekat dengannya, justru berkhianat. Bukan berkhianat dengan zina sebagaimana keliru difahami oleh sebagian orang, melainkan dengan kekufuran dan pengkhianatan terhadap risalah yang dibawa oleh suaminya. Ia memata-matai tamu-tamu Lut alaihissalam dan memberitahu kaum Sodom setiap kali ada orang asing yang datang. Lut alaihissalam tidak memiliki apa-apa secara zahir, namun ia punya sesuatu yang jauh lebih besar, keyakinan bahwa ia tidak benar-benar sendiri. Suatu hari, para malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala datang dalam wujud pemuda-pemuda yang tampan, yang belum pernah ada tandingannya. Allah sengaja menguji kaum Sodom. Mereka bertamu ke rumah Lut alaihissalam, dan begitu kaum Sodom mendengarnya, mereka datang bergegas. Datang dari segala penjuru. Allah menggambarkan ketegangan itu dalam surat Hud dengan detail yang membuat dada terasa sempit. Waja'ahu qaumuh yuhra'una ilaih wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Dan datanglah kaumnya bergegas-gegas kepadanya, dan sejak dulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji itu, yang sangat nista itu, hubungan dengan sesama jenis. Lut alaihissalam berdiri di depan pintu. Ia coba menahan mereka. Ia menawarkan apa saja untuk mengalihkan kegilaan mereka. Lut alaihissalam sampai mengatakan, "Ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulur rasyid." Wahai kaumku, ini putri-putriku, ini perempuan-perempuan di kota ini. Mereka lebih suci bagi kalian. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian permalukan aku di depan tamuku. Tidak adakah di antara kalian seorang lelaki yang berakal?
Di sini perlu diluruskan sebuah kesalahpahaman yang sering muncul. Ketika Lut alaihissalam berkata, inilah putri-putriku, para ulama menjelaskan bahwa ia menawarkan jalan yang halal, yakni pernikahan, sebagai alternatif dari perbuatan keji itu. Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah perempuan-perempuan dari umatnya secara umum yang mendiami kota Sodom tersebut, karena seorang nabi adalah bagikan ayah bagi umatnya. Al-Muallim Al-Yamani dalam kitab Al-Athar, dia menegaskan bahwa Lut alaihissalam menghendaki pernikahan dan hubungan yang halal untuk laki-laki dari penduduk Sodom. Karena tidak masuk akal seorang nabi mengalihkan satu kemungkaran kepada kemungkaran lain. Maka jangan anggap Nabi Lut alaihissalam menyodorkan wanita-wanita atau putri-putri beliau sendiri untuk dizinahi oleh laki-laki tersebut. Bukan itu maksudnya. Namun kaum Lut justru menjawab dengan terang-terangan. Laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Sungguh, engkau, wahai Lut, engkau sudah tahu bahwa kami tidak punya keinginan apapun terhadap putri-putrimu, dan engkau tahu apa yang kami inginkan. Lut alaihissalam pun sampai pada titik kepasrahan yang tertinggi. Dia berkata, "Lau anna li bikum quwwah aw awi ila ruknin syadid." Seandainya aku punya kekuatan untuk menghadapi kalian, atau aku dapat berlindung kepada sandaran yang kokoh. Disinilah tersimpan salah satu pelajaran terdalam dari kisah ini. Banyak yang menafsirkan ucapan Lut alaihissalam itu sebagai ungkapan kerinduan terhadap suku atau kabilah yang bisa membelanya. Namun penafsiran ini keliru. Nabi SAW sendiri meluruskannya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Wa yarhamullahu Luta, laqad kana yawi ila ruknin syadid." Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Lut alaihissalam. Sungguh ia selalu berlindung kepada sandaran yang paling kokoh. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata au yang berarti atau dalam ayat ini menurut para ahli tafsir bermakna bahkan atau justru. Seolah Lut alaihissalam mengatakan, aku tidak butuh kekuatan fisik karena justru aku berlindung kepada sandaran yang paling kokoh. Dan sandaran itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Lut alaihissalam benar-benar bersandar kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dengan sepenuh hati, Allah pun segera menjawabnya. Para tamu itu mengungkap jati diri mereka. Qalu ya Lut, inna rusulu rabbika la yasilu ilaik. Wahai Lut alaihissalam, sesungguhnya kami adalah utusan Rabbmu. Mereka tidak akan bisa menjangkaumu. Jibril alaihissalam keluar menghadapi kerumunan itu. Dengan sekali sapuan sayapnya, ia membutakan seluruh mata mereka. Mereka pun mundur dalam kegelapan, meraba-raba, kebingungan, tanpa tahu jalan pulang. Para malaikat memerintahkan Lut alaihissalam agar pergi bersama keluarganya di penghujung malam. Mereka berpesan dengan tegas, "Fa'asri bi ahlika bi qat'in min al-lail, wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahad." Maka pergilah bersama keluargamu wahai Lut alaihissalam di sebagian malam, dan ikutilah mereka dari belakang, dan jangan seorang pun di antara kalian menoleh ke belakang. Adapun istri beliau yang sejak awal berpihak kepada kaum itu dikecualikan dari keselamatan. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia ikut keluar bersama mereka. Namun ketika ia mendengar suara azab yang menghantam kota itu, ia menoleh ke belakang dan binasa seketika. Pagi pun tiba, dan bersama fajar datanglah azab yang telah Allah tetapkan. Bumi yang dulu menopang mereka berbalik menghukum mereka dengan perintah Allah. Yang atas menjadi bawah, yang bawah naik ke atas. Batu-batu dari tanah liat yang telah diberi tanda khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala turun menghujani mereka. Kota Sodom musnah, tidak tersisa kecuali sebuah bekas yang Allah jadikan tanda untuk generasi yang mau berpikir. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil-laili afala ta'qilun. Dan sesungguhnya kalian benar-benar melewati bekas kota mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Apakah kalian tidak memikirkannya? Apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Jangan sampai kalian melakukan tindakan yang mereka lakukan. Khotifillah, ada satu hal lagi yang perlu diluruskan. Sebuah kekeliruan yang sudah terlanjur mengakar. Bahkan di kalangan sebagian da'i sekalipun. Yakni penggunaan kata-kata Luti untuk menyebut pelaku dosa yang justru menjadi musuh Lut alaihissalam. Ini adalah penyebutan yang tidak tepat. Bagaimana mungkin sebuah kejahatan dinisbatkan kepada Nabi yang sepanjang hidupnya memerangi kejahatan tersebut? Lut alaihissalam sendiri berkata kepada kaumnya, "Inni li'amalikum minal qalin." Sesungguhnya aku sangat membenci perbuatan kalian ini. Dalam tradisi bahasa Arab, kata
lata bermakna memperbaiki dan membangun. Seperti dalam ungkapan latal haud, memperbaiki kolam. Sementara kaum Sodom adalah para perusak, merusak fitrah. Maka mereka adalah kebalikan dari nama Lut, bukan pengikutnya. Karena kata-kata Luti itu bisa bermakna pengikut Lut alaihissalam. Sementara mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Nabi Lut alaihissalam. Bagaimana mungkin kita bisa menyebut mereka adalah pengikut Lut alaihissalam? Maka hindari ungkapan ini, ungkapan Luti. Rasulullah SAW pun tidak pernah menyebut pelaku dosa ini sebagai Lutiyin, ya, para pengikut Nabi Lut. Beliau selalu menyebutnya dengan ungkapan, barang siapa melakukan perbuatan kaum Lut, bukan dinisbatkan kepada Lutnya, melainkan kepada kaumnya yang durhaka. Lalu kisah ini ada pesan mendalam untuk kita. Kisah Nabi Lut alaihissalam bukan sekedar cerita masa lalu, ia adalah cermin. Ia mengingatkan kita bahwa kemungkaran yang dibiarkan tumbuh, yang kemudian dinormalisasi, yang lalu dikampanyekan sebagai hak asasi manusia, memiliki akhir yang telah Allah tetapkan, yaitu kebinasaan dan kehancuran. Juga bahwa seorang yang berdiri sendiri menegakkan kebenaran selama ia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kekuatan manusia, tidak akan pernah benar-benar sendiri. Dan bahwa hubungan terdekat sekalipun, bahkan menjadi istri seorang nabi, tidak menjamin keselamatan jika hati telah berpaling dari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Lut alaihissalam bukan karena beliau memiliki pasukan. Allah menyelamatkannya karena beliau berlindung kepada satu-satunya rukun yang maha kokoh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa Lutan atainahu hukman wa ilma wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith. Dan kepada Lut alaihissalam kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari negeri yang melakukan perbuatan-perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Dan kami masukkan Lut alaihissalam ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang saleh. Ada satu hal lagi yang perlu dibicarakan. Sesuatu yang tidak nyaman untuk dibaca, namun penting untuk diketahui. Dalam kitab Kejadian, Genesis, pasal 19, Perjanjian Lama, yang dipegang oleh kaum Yahudi dan Nasrani, terdapat sebuah kisah yang mengerikan tentang Nabi Lut alaihissalam. Dikisahkan di sana bahwa setelah Lut alaihissalam selamat dari azab, ia naik ke gunung dan tinggal di sebuah gua bersama kedua putrinya. Lalu kedua putrinya itu, demikian menurut teks mereka, merencanakan sesuatu yang tak terbayangkan. Mereka membicarakannya secara terang-terangan. Ayah kita sudah tua dan tidak ada laki-laki lain. Mari kita beri dia minum anggur, lalu kita tidur bersamanya agar kita bisa memperoleh keturunan darinya. Dan menurut teks itu, rencana itu pun dijalankan. 2 malam berturut-turut, hingga keduanya mengandung dari ayah mereka sendiri. Na'udzubillah. Ini bukan sekedar cerita yang janggal, ini adalah fitnah. Fitnah keji yang disematkan kepada seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Seorang yang sepanjang hidupnya berdiri tegak menegakkan kesucian. Yang selama bertahun-tahun berdakwah sendirian di tengah kaum yang paling rusak akhlaknya di muka bumi. Yang Allah sendiri puji dan masukkan ke dalam rahmatnya. Tiba-tiba digambarkan sebagai pemabuk yang berzina dengan putri-putrinya sendiri. Logika mana yang bisa menerima ini? Allah Subhanahu wa taala telah memuji Lut alaihissalam dengan pujian yang tidak main-main. Wa Lutan atainahu hukman wa ilma wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith. Dan kepada Lut alaihissalam kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari negeri yang melakukan perbuatan-perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik, dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang saleh. Seorang yang Allah masukkan ke dalam rahmatnya, yang Allah sifati dengan hikmah dan ilmu, yang Allah nyatakan sebagai bagian dari golongan orang-orang yang saleh. Apakah mungkin ia melakukan apa yang dituduhkan itu? Tidak mungkin. Para nabi seluruhnya terjaga dari dosa-dosa besar. Mereka maksum. Mereka diutus justru untuk menjadi teladan kesucian di tengah manusia. Lut alaihissalam diutus untuk memberantas kekejian seksual yang belum pernah ada sebelumnya di muka bumi. Lalu ia sendiri dikisahkan melakukan sesuatu yang bahkan lebih keji dari itu. Incest. Ini adalah tuduhan yang bertentangan dengan akal, dengan fitrah, dan dengan seluruh pesan Al-Quran tentang pribadi Lut alaihissalam. Yang terjadi sebenarnya adalah apa yang telah Allah ingatkan kepada kita sejak lama. Bahwa kitab-kitab sebelumnya telah mengalami distorsi, telah mengalami perubahan oleh tangan manusia. Tangan-tangan yang menuliskan apa yang bukan wahyu, lalu mengklaimnya sebagai firman Tuhan. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam Al-Quran dengan kata-kata yang tepat sekali, at-tahrif, pemutarbalikan.
perubahan, pemutarbalikan. Teks dalam kitab Kejadian pasal 19 menurut keyakinan kita sebagai muslim itu bukan wahyu. Ia adalah fitnah yang dipelihara dalam lembaran-lembaran yang telah ternoda oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan sejarah mencatat bahwa bukan kali ini saja para nabi Allah difitnah dalam teks-teks tersebut. Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihimussalam, semuanya pernah mendapatkan perlakuan serupa. Dijatuhkan kehormatannya. Khotifillah, Al-Quran hadir untuk meluruskan semua itu. Dan atas nama Al-Quran itulah kita menyatakan dengan tegas, Lut alaihissalam bebas dan bersih dari segala fitnah tersebut. Allah tabaraka wa ta'ala sendiri yang membebaskannya. Allah sendiri yang memujinya. Dan cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai saksi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Barakallahu fiikum.